Dalam tuntunan Tuhan, kita menikmati segala kebaikan-Nya. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian. Di hari Selasa, tanggal 5 Maret, tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami datang padamu bersyukur. Kami menyaksikan cinta-Mu yang selalu nyata bagi kami. Firman-Mu kami akan baca. Dari firman-Mu kami belajar kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu mengambil bagian dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 11. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan, seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita kekudusan umat Tuhan. Saudaraku, hidup dalam kecemaran adalah tanda orang yang tidak menghormati Tuhan. Demikian juga kehidupan raja-raja Israel yang memerintah setelah Salomo. Mereka, saudara, melakukan kejahatan di mata Tuhan dan tidak menaati firman-Nya. Akibatnya, umat Israel pun mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Misalnya, Raja Ahaz yang hidup dalam keberdosaan. Namun, Hizkia, anak Raja Ahaz, justru tampil sebagai
sosok raja yang hidup dalam kekudusan pemerintahannya, di mana ia memerintah jauh berbeda dengan pemerintahan raja-raja sebelumnya. Saudara-saudara, Hizkia merupakan salah satu raja yang dikenal saleh hidupnya dan mumpuni dalam kiprah politik. Hizkia naik tahta pada umur 25 tahun dan memerintah selama 29 tahun lamanya. Kunci keberhasilannya adalah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal itu, saudara, tercermin dari tindakannya yang tegas, memusnahkan bukit pengorbanan dan tugu-tugu berhala. Ia pun memerintahkan kaum Lewi untuk mentahirkan rumah Tuhan dan memerintahkan seluruh bangsa menghormati kekudusan rumah Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Dalam hal ini, saudara, ia melakukan reformasi rohani bangsa Israel. Alhasil, bangsa Israel bertobat. Kehidupan mereka pun selalu mendapat kemenangan karena penyertaan dan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, dewasa ini banyak orang lebih mengejar hal-hal duniawi, seperti kekayaan, kesuksesan, popularitas, dan sebagainya. Akibatnya, Tuhan tidak lagi dipandang sebagai prioritas, serta tidak menempatkan hidup dalam kekudusannya. Hal-hal rohani dikesampingkan, padahal Tuhanlah yang menganugerahkan keberhasilan, kekayaan, kekudusan, dan berbagai berkat lainnya dalam hidup kita. Karena itu, saudara, sebagai umat Tuhan, selayaknya kita hidup di dalam kekudusan. Allah ingin kita menjadi pengikut Kristus yang taat dan kudus dalam segala aspek kehidupan kita. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus, taat setia hanya pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Belajar untuk hidup kudus, taat, dan setia, takut hanya kepada Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, agar kami dapat memberlakukannya. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Bapa di sorga, Engkau memberkati untuk semua saudara-saudara kami, untuk semua keluarga yang mendengarkan firman-Mu ini. Dimanapun kami berada, biarlah kasih-Mu nyata dan menjamah kami agar kami teguh dan kuat menghadapi hidup ini. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami. Biarlah Tuhan menuntun mereka agar mereka selalu sehat, bahagia, dan pandai dalam pendidikan, juga akan mempersiapkan diri menghadapi mid semester. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan kepandaian. Engkau memberkati pekerjaan kami. Biarlah kami mengerjakan semuanya dengan baik dan berkat-Mu akan nyata bagi kami. Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka selalu bahagia dan kuat sehat. Engkau memberkati Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan, yang sakit, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Yang berduka Engkau hiburkan selalu. Biar mereka kuat dan teguh dalam beban hidup yang kami alami. Dengan kukuk yang ada, topang kami Tuhan, agar kami dapat melewatinya dengan kekuatan dari Tuhan. Engkau pasti memberikan kelegaan dari setiap pergumulan kami. Engkau juga Tuhan memberikan sukacita dalam berbagai kebahagiaan yang kami alami, agar kami selalu bersukacita, berbahagia, bergembira di dalam Tuhan. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, pakai mereka untuk melayani dengan penuh kasih, dan Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biar memerintah dengan bijaksana,
sehingga kami boleh tenang, kuat menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa. Doa, harapan, dan kerinduan kami, semuanya kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua boleh mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita memberlakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.